Halo? Ya, Pak. Bentar ya. Oke, kita mulai kuliah hari ini ya. Suara saya kedengaran jelas kan ya? Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, yang hari ini akan kita pelajari ya, itu akan ada 4 hal. Yang pertama itu adalah dot product. Saya kelupaan kemarin dot product saat menjelaskan dot product itu saya tidak menjelaskan tentang saat masing-masing itu vektor satuan seperti apa. Kemudian cross product juga, walaupun saya sudah menjelaskan, tetapi saya kelupaan menjelaskan juga kalau misalkan saat masing-masing itu dalam vektor satuannya itu cross productnya seperti apa. Lalu kemudian akan ada vektor projection ya. Lalu yang terakhir itu adalah triple scalar. Oke. Nah, ini saya Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama itu dot product. Ini saya ingin memastikan karena ini satu hal yang harusnya kalian sudah bisa, tetapi banyak sekali yang bermasalah di sini. Misalkan kita punya vektor A, oke, kita punya vektor A dan vektor A-nya itu seperti ini ya. Oke, bentar. Oke, kita punya vektor A dan nilai vektor A-nya itu misalkan 3, 2, 1. Lalu vektor B itu nilainya adalah 0, 1, 2. Oke, kalau saya ingin melakukan dot product, ya, dot product, dan ini dalam vektor satuan seperti itu, hasilnya akan seperti apa? Ada yang masih ingat? Silahkan. Oke. Ada yang masih ingat? Ini langsung jawabannya, Pak. Langsung jawaban aja. Ini nggak, caranya gimana lah? Caranya gimana? Paling gampang itu caranya gimana? Kalau misalkan yang seperti ini, kan kemarin itu kan saya sudah mengajarkan kalau yang A dot B, lalu masing-masing vektor seperti apa, yaitu caranya adalah vektor nilai dari vektor A dikalikan dengan nilai dari vektor B dikalikan dengan cos sudut di antara keduanya, kan ya? Yang cara kemarin yang saya sempat jelaskan. Nah, ini kalau misalkan komponen-komponennya yang diketahui, apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaannya. Oke, ada yang bisa bantu saya? Cepat aja. Ingat ya, dot product itu akan mengalihkan yang searah. Jadi ini yang akan dikalikan, ini yang akan dikalikan, ini yang akan dikalikan. Kemudian masing-masing akan bagaimana? Dijumlahkan, Pak. Dijumlahkan, benar sekali. Jadi kalau misalkan dot product, ingat hasilnya itu adalah skalar. Jadi kita akan mendapatkan 3 dikalikan 0, oke, dijumlahkan dengan 2 dikalikan dengan 1, dijumlahkan dengan 1 dikalikan dengan 2. Dalam hal ini hasilnya adalah 4. Oke, itu hasil dot product-nya. Ya, jadi kalau misalkan munculnya itu dalam komponen-komponennya, kalian jangan takut, itu caranya seperti ini. Ini masih sangat-sangat mudah ya. Kemudian, kemarin yang ini masih yang lebih mudah ya. Kalau misalkan saya ingin menggunakan vektor yang sama ya, vektor A dan vektor B, tetapi sekarang bukan lagi dot, tetapi cross product. Ada yang masih ingat caranya bagaimana?
Saya coba lihat ya, cross product kemarin itu yang saya sudah jelaskan apa? Oh, belum terlalu banyak ya. Masih ke arah-arahnya ya, cross product. Oke. Kemarin itu yang saya jelaskan itu cross product itu masih mengikuti arah-arahnya ya. Ingat ya, cross product, ini kalian bisa melihat video saya nggak? Bisa kan ya? Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya. Coba. Cross product itu mengikuti aturan tangan kanan. Oke. Cross product itu mengikuti aturan tangan kanan. Jadi kalau kemarin kalian bingung dengan cara seperti ini ya, kalian bisa pakai cara seperti ini. Oke, telunjuk ke depan, jari tengah ke kiri, lalu jempol ke atas. Oke, cross product yang dimaksud itu adalah apabila kita mempunyai vektor yang pertama ya, vektor pertama itu vektor itu yang telunjuk, kita crosskan dengan vektor yang di jari tengah ini, arahnya jari tengah, akan menghasilkan arah, oke, sesuai dengan si jempol ini. Kemarin masalahnya ada satu mahasiswa yang menanyakan ke saya di akhir kuliah tentang aturan tangan kanan ini. Apakah ini sudah cukup menjawab? Jadi, kalau yang A cross B, ini A-nya itu berarti, misalkan ya, A-nya itu adalah yang di telunjuk, B-nya itu jari tengah, hasilnya itu adalah si jempol ini. Sama saja sebenarnya dengan cara ini ya. A itu mengikuti si seluruh keempat jari, lalu B-nya itu ke sininya ya, lalu hasilnya ke jempol, seperti itu. Tapi yang paling gampang ini sih, pakai cara ini. Ini A, pakai telunjuk, B pakai jari tengah, hasilnya ini, yang ini. Apakah cukup menjelaskan itu hal itu? Yang kemarin tanya ke saya siapa ya? Lupa saya. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Nah, tapi itu hanya untuk yang tegak lurus. Makanya ini sebelum saya membahas ke A cross B di sini, cross itu sebenarnya perkaliannya itu adalah perkalian sin. Ingat ya, kemarin saya sudah menjelaskan belum ya? Perkalian sin. Intinya adalah itu cross itu sebenarnya bukan cos lagi, tetapi sin. Nah, sin suatu sudut itu akan nilainya akan sama dengan 1 apabila sudut di antara keduanya itu adalah 90 derajat. Jadi, ingat, kalau misalkan saya punya vektor pertama seperti ini, vektor kedua seperti ini, oke, ini vektor A, ini vektor B, dan sudut di antara keduanya itu 90 derajat, oke, ya, hasilnya itu akan mendapatkan vektor C yang arahnya kemana ya? Misalkan ini A cross B sama dengan C, arah vektor C ini arahnya kemana kan? Keluar bidang, Pak. Keluar bidang, betul sekali. Keluar bidang itu titik ya. Seperti itu. Oke, keluar bidang, betul sekali. Ya, jadi seperti itu. Ini 90 derajat, kalau 90 derajat seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak 90 derajat, bagaimana cara menghandle-nya? Paling gampang itu adalah dengan menggunakan komponen-komponen seperti ini. Caranya bagaimana nanti akan saya jelaskan. Tetapi, saya akan memulai terlebih dahulu kalau misalkan saya punya vektor satuan I. Vektor satuan I itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Vektor dengan besar 1 ke arah sumbu X. Vektor dengan besar 1 ke arah sumbu X. Oke, betul sekali ya. Ini sumbu X. Ini vektor I. Besarnya 1. C itu mirip-mirip dengan I, tetapi arahnya ke sumbu Y. Sedangkan K, aduh ini kalau ini jelasnya sih X, Y, Z. Oke, ini jelasnya sebaiknya tidak seperti ini ya. Saya harusnya menggambarnya dalam 3 dimensi agar K-nya muncul. Oke, vektor I itu satu satuan. Oke, vektor I itu satu satuan
ke arah X. Vektor satuan J itu adalah satu satuan ke arah Y. Dan K itu adalah satu satuan ke arah Z. Oke, IJK. Ya, ingat ya, ini kadang-kadang ada beberapa dari kalian mengalami kesalahan di sini. Penentuan X, Y, Z itu harus mengikuti aturan tangan kanan juga. Ya, X-nya di telunjuk, Y-nya di jari tengah, Z-nya itu di jempol. Oke, dalam hal ini seperti ini ya, X, Y, Z. Oke, jadi kalian tidak diperbolehkan untuk menuliskan arah X, Y, Z itu seperti ini. Ini salah kaprah ya, karena dia tidak mengikuti kaidah yang benar. Oke, paham ya? Yang bagian ini tidak boleh. Karena dia tidak mengikuti aturan tangan kanan kita. Oke? Jadi jangan pernah sampai salah menggambarkan si koordinat ini. Oke? Nah, sekarang kalau koordinatnya sudah benar seperti ini, kita punya vektor satuan IJK. Oke? Satu hal yang ingin saya pastikan ke kalian, itu adalah kalau saya punya vektor satuan I, oke? Saya kemudian cross-kan dengan vektor satuan J. Hasilnya akan apa? Hasil dari cross product ini adalah apa? Satuan K. Vektor satuan K. Kemudian, kalau saya punya vektor satuan J, saya cross-kan dengan vektor satuan K. Hasilnya akan apa? I. Persatuan I. Betul sekali. Iya, Pak. Ya. Ini walaupun saya mengulang, saya yakin saya mengulang, tetapi saya yakin juga ada beberapa dari kalian yang lupa dengan itu dan bisa jadi konsepnya masih belum paham benar dengan itu. Lalu, kalau saya punya K, saya cross-kan dengan I, hasilnya apa? C. C, Pak. Itu. Oke. Nah, kebalikannya. Sekarang, ini salah satu contoh kenapa cross product tidak boleh terbalik. Kalau saya punya vektor satuan J, ya, saya cross-kan dengan vektor satuan I. Hasil di sini bukan lagi K, ingat ya, bukan lagi K, tetapi hasilnya adalah minus K. Oke, hasilnya adalah minus K. Jadi, jangan sampai terbalik saat kalian melakukan cross product. Sama juga kalau saya punya K cross J, hasilnya bukan lagi I, tetapi minus I. Dan juga kalau kita punya I cross K, itu hasilnya bukan lagi J, tetapi minus J. Oke, jadi cross product tidak boleh terbalik. Dot product terserah kalian. Mau terbalik, mau enggak, terserah kalian. Cross product tidak boleh terbalik. Nah, dari sini, dari yang sudah saya jelaskan ini, sekarang tolong bantu saya untuk mengeksekusi nilai dari cross product ini. Apabila vektor A-nya adalah 3, 2, 1, komponen X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 1, vektor B, komponen X-nya 0, komponen Y-nya 1, komponen Z-nya 2. Bagaimana caranya? Oke, kalian bisa melakukannya satu persatu dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan cara ini ya. Intinya adalah, kalau saya cross-kan komponen X dengan komponen X, hasilnya akan apa? 0, Pak. 0. Walaupun di situ memang sudah ada nolnya ya, tapi kalau tidak ada nolnya pun, itu hasilnya akan tetap 0. Saya cross-kan komponen Y dengan komponen Y, akan hasilnya 0. Ingat, karena itu adalah perkalian sin di situ. Jadi, sudut di antara keduanya, saat dia 90 derajat, nilainya akan maksimum 1. Tapi saat sudut antara keduanya 0 derajat, nilainya akan minimum 0. Oke. Nah, kalian bisa melakukan, oke,
saya ingin meng-crosskan A dengan B, berarti saya bisa melakukan seperti ini. 3 saya crosskan ini hasilnya 0. Oke. Lalu 3 saya crosskan 1, hasilnya adalah 3J, gitu ya. Lalu 3 saya crosskan 2, karena I di-crosskan dengan K, I di-crosskan dengan K, hasilnya adalah minus 6J, seperti itu. Lalu, sama lagi, 2 ke 0, 2 ke 1, 2 ke 2, bisa seperti itu. 1 ke 0, 1 ke 1, 1 ke 2, bisa seperti itu. Kebayang nggak maksud saya? Jadi, dilakukan satu persatu. Jadi nanti kalian akan punya 9 komponen, dengan 3 komponen di sana, bernilai 0, dan 6 di sana akan bernilai sesuai dengan hasil perkaliannya. Oke? Bisa dengan cara seperti itu ya. Jadi 3, 2, 1, 0, 1, 2. Oke, saya coba tulis di sini ya. 3, 2, 1, 0, 1, 2. Oke, kalau pakai cara saya yang tadi, 3 saya kalikan 0, hasilnya 0, karena memang sama arahnya. Berarti 0. I, lalu 3 di-crosskan dengan 1, I di-crosskan dengan J, hasilnya adalah 3K ya. Oke, lalu 3 di-crosskan dengan 2. Oke, I di-crosskan dengan K, hasilnya adalah minus 6 ya. Minus 6. J. Seperti itu. Itu baru yang satu komponen ya, si 3 ke 0,123, 0,12. Lalu, 2 di-crosskan dengan 0, ya hasilnya akan selalu 0 dia. Itu harusnya adalah, arahnya kemana itu? Minus Harusnya K. arahnya ke K ya? Ya, harusnya arahnya ke K, 0K. Oke. Dan harusnya minus juga, tetapi karena 0 ya udah minusnya saya hilangkan. Ini harusnya minus 0. Lalu 2 di-crosskan dengan 1, karena dia searah, hasilnya akan 0. Oke. Lalu 2 di-crosskan dengan 2, hasilnya adalah 4. I. Tuh. Lalu yang terakhir, coba ya. 1 di-crosskan dengan 0. Hasilnya adalah 0 ya. 0J positif. 1 di-crosskan dengan 1, I di-crosskan dengan, K di-crosskan dengan J, hasilnya apa ya? Minus 1. Minus 1, Min I. betul. Minus 1, I. Ini menyebalkan nih pakai cara seperti ini. Ini cuman saya menunjukkan ada beberapa cara untuk menyelesaikan seperti ini. Lalu, 1 dikalikan dengan 2, karena sama-sama K, dia akan 0 ya? 0. Ya, betul. Lalu kalian jumlahkan. Berarti di sini akan ada 3I. Oke. Selain itu akan ada minus 6C. Lalu setelah itu akan ada 3K. Oke. Bisa pakai cara seperti itu. Tetapi haruskah kita menggunakan cara seperti ini? Lah, caranya bagaimana? Tidak. Cara yang gampangnya itu. Pakai matriks, Pak. Matriks. Sebenarnya bukan matriks ya. Pakai silang-silang gitu lah ya. Oke. Tolong bantu saya dong kalau silang-silang itu gimana caranya? Saya yakin kalian pasti ingat kok. Silang-silang itu gimana caranya? Halo? Jangan ngilang gitu dong. Yang masih ingat cara silang-silang, silahkan. Istri saya aja ingat itu. Dia ngomong saya. Walaupun saya nggak yakin dia bisa ngerjain apa. Oke? Izin menjawab, Pak. Hah? Ya, gimana? Izin menjawab. Kalau saya biasanya komponen I-nya ditambahin satu lagi di sepaling kanan. Iya, tapi caranya gimana? Saya pengen cara Jadi- dari awal sampai akhir. Gimana caranya?
Ya, jadi langkah pertamanya 3 sama 0-nya ditambahin lagi di paling Kanan. kanan. Oke. Berarti Terus maksud kamu ditulis kayak gini ya. Di list lagi ya. 3, 2, 1. Lalu 0, 1, 2. Terus apa lagi? 2. Paling kanannya ditambahin 3 sama 0. Itu saja. Terus atasnya IJK. Komponen IJK ini. J, K. Lalu apa lagi? Terus kalau saya tadi langsung disilang. Silang? Yang ke Kalau disilang kurang 1 dong. Harusnya ini juga ditambahin lagi ya. Kurang 4. Sama satunya ditambahkan di situ. Oke? Ya, 2 sama satunya ditambahkan seperti itu. Ini biar nggak bingung ya. Saya kasih pembatas. Lalu pengaliannya gimana? kalau diagonal ke kanan itu, kalau silang ke kanan itu berarti positif. Oke, diagonal utama positif. Berarti seperti ini positif, ini positif, ini positif. Oke ya, betul ya? Seperti itu. Oke, berarti di sini hasilnya akan ada 4i. Lalu di sini hasilnya akan ada 0. Di sini hasilnya akan ada 3K. Lalu, kalau diagonal satunya lagi akan bagaimana? Negatif. Negatif. Oke, negatif. Negatif 0K di sini. Lalu, IJK di sini juga ditambahin lagi ya. IJ, biar tidak bingung. Oke, lalu di sini. Berapa itu? Minus I. Lalu di sini minus 6J. Oke. Kalau di total-total berapa itu hasilnya? 3I. Oke, ini minus 6J. Minus 6J. Lalu plus 3K. Sama saja ya? Oke, sama saja. Memang harusnya memang sama. Ini dan ini. Lawang kita mengeksekusi hasil yang hal yang sama persis. Tapi ingat ya, bahwa cross product itu caranya seperti ini. Ini apakah mengingatkan kalian dengan apa yang sudah kalian pernah pelajari sebelumnya? Jangan lupa ya ini, jangan lupa. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke. Halo? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada, bentar. Partisipan 74 ya. Jangan lupa ini ya. Jangan lupa absen ya. Benedicto Arcardi. Apakah kamu ada pertanyaan, Benedicto? Tidak ada, Pak. Aman ya? Cukup jelas ya? Benedicto, saya mau nanya ke kamu. Saya yakin harusnya kamu sudah pernah belajar ini sebelumnya, kan? Iya, sudah, Pak. Udah kan ya? Sip. Ini hanya mengulang saja sebenarnya. Oke, harusnya sih nggak ada masalah di situ ya. Oke, karena cross product kita sudah beres ya. Jadi utang saya minggu lalu yang saya kelupaan mengajarkan sudah saya ajarkan. Nah, sekarang selanjutnya yang ingin saya bahas itu adalah tentang vector projection. Proyeksi vektor. Karena saya males, ya, tipikal ya. Ini ada vektor A, ini ada vektor B. Oke. Saya ingin tahu proyeksi, oke, besar dan arah ya. Proyeksi vektor A ke vektor B. Saya ingin tahu itu. Nah,
Kalau misalkan kalian punya misalkan vektor sesuatu ya, vektor A seperti ini, lalu vektor B-nya seperti ini, ada yang tahu maksudnya proyeksi nggak sih di sini? Proyeksi itu artinya apa? Halo, halo. Ini kenapa kok saya sebenarnya lebih suka ngajar langsung. Kalau ajar langsung tuh saya bisa ngeliat mata kalian. Bayangan, Pak, bayangan. Bayangan tuh maksudnya gimana bayangan? Ya, misalnya bayangan vektor A ntar disumbulain gitu, Pak. Terhadap bidang lain gitu. Bukan bidang ya. Proyeksi, kalau dalam hal ini proyeksi vektor, itu bukan oh ya, kalau ini proyeksi vektor ke vektor ya. Yang saya bicarakan sekarang adalah proyeksi vektor ke vektor. Sebenarnya bisa saja proyeksi vektor ke bidang itu juga bisa. Oke. Nah, tapi yang sekarang ini saya sedang bahas itu adalah proyeksi dari vektor ke vektor. Oke. Kalau proyeksi dari vektor ke vektor bagaimana? Ada yang bisa bantu saya? Misalkan ya, paling gampang, saya punya vektor A, saya ingin proyeksikan ke vektor B, ke arah vektor B. Saya ingin tahu besar dan arah proyeksi vektor A, oke, apabila saya proyeksikan ke vektor B. Kebayang nggak nih maksudnya? Ya. Ada yang bisa bantu saya dulu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nggak usah izin menjawab. Kita bukan ABRI kok, santai aja. Ya, Nah, gimana ini, Indra Pak, Jaya? Pangkal vektornya digabungin dulu. Terus kalau A pengen terus kalau pengen proyeksiin vektor A ke vektor B, berarti nanti dari ujung vektor A-nya itu ditarik garis yang tegak lurus ke vektor B. Oke. Bagaimana kita bisa menyatukan pangkal? Vektor itu punya sifat apa ya? Kok bisa disatukan bisa digeser-geser itu, vektor itu bisa digeser-geser gitu? Indra Jaya? Bisa, Pak, asal arah sama besarnya itu sama. Asal arah dan besar yang sama. Ingat ya, bagus Indra Jaya. Jadi, terima kasih ya Indra Jaya. Jadi vektor, ini pas kalian, vektor itu bisa digeser-geser asalkan dia digesernya sesuai dengan garis kerja vektor tersebut. Ini yang saya lakukan sekarang adalah mereview yang kalian sudah pernah pelajari di statika. Oke, salah satu materi di statika kemarin itu adalah kita bisa memindah-mindah vektor asalkan garis kerja gayanya. Kalau kemarin itu bukan vektor ya, kita cuma spesifik gaya. Kita bisa memindah-mindahkan gaya asalkan garis kerja gayanya tetap sama. Tetapi itu sebenarnya berlaku untuk semua vektor. Oke, saya bisa memindah-mindah vektor A asalkan garis kerja vektor saya tetap sama. Saya bisa memindah-mindahkan vektor B asalkan garis kerja vektor B saya tetap sama. Oke, jadi kalian bisa memindah-mindahkannya sesuai. Kalau vektor A ini sesuai dengan garis titik-titik yang ini ya, yang sekarang ini saya buat. Oke, itu kalian bisa pindahkan ke sana asalkan besarnya tidak berubah. Itu boleh. Digeser-geser, itu boleh. Jadi misalkan saya ingin geser vektor A jadi ke sini gitu ya. Itu boleh. Tetapi haram hukumnya apabila kalian memindahkan vektor A ke sini. Karena dia tidak segaris kerja. Itu haram, tidak diperbolehkan. Oke, kalian hanya bisa memindahkan vektor A ke tempat lain yang tidak segaris kerja kalau nantinya muncul hal tambahan lainnya. Dalam hal gaya, itu akan muncul tambahan yang namanya momen. Ingat ya, waktu itu kita pernah pelajari. Tapi ini bukan hal yang ingin saya bahas sekarang. Oke, saya bisa pindah-pindah vektor A asalkan besarnya tetap sama. Nah, sekarang kalau saya ingin memproyeksikan, tadi seperti yang dibilang oleh Indra Jaya, pindahkan Pak semuanya, si vektor A dan vektor B, oke, ke tempat persimpangannya itu, tanpa mengubah nilainya. Jadi vektor B itu di sini,
vektor A itu jadi di sini. Oke. Nah, kalau proyeksi itu bagaimana? Proyeksi itu seperti ini. Kalau saya ingin memproyeksikan vektor A ke vektor B, itu seperti ini. Bentar ya, saya coba cari warna yang lain. Si merah itu, oke, yang merah itu, vektor merah tersebut itu merupakan vektor proyeksi A ke B. Oke, jadi vektor proyeksi, jadi kayak saat kita memproyeksikan vektor A ke vektor B, itu hasilnya seperti itu. Oke, ingat ya, dia punya besar dan arah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya ingin cari tahu besarnya, caranya bagaimana? Atau kalau yang sudah paham, benar-benar paham, kalau saya ingin cari tahu besar dan arahnya, caranya bagaimana? Silakan. Ada 75 mahasiswa. Caca Putri, silakan Caca Putri. Ya. Gimana Caca? Kalau saya ingin mencari tahu besarnya terlebih dahulu, Caca, bagaimana caranya? Apa? Cari besar. Besar proyeksi vektor A ke vektor B. Besar Gimana, vektor Caca? A. Yang apa sih? Yang dikuadratin terus diakarin itu? Dikuadratkan, diakarkan, kan itu besar dari vektor A itu sendiri. Ini enggak. Ini maksudnya adalah besar proyeksi vektor A di vektor B. Gimana, Caca? Punya ide nggak? Oh, kamu kurang paham berarti ya, Caca ya. Oke, kamu dengarkan baik-baik ya. Iya. Ada yang bisa bantu Caca? Harus pakai sudutnya nggak Pak yang benar? Vektor A dot vektor B perbesarnya B nggak sih Pak? Gini. Ini vektor, anggap aja vektor A itu saya sudah tahu nilainya. Enggak harus tahu sudutnya. Ini dalam hal ini karena yang akan sering kita hadapi itu adalah kalau kita punya komponennya, kita tahu komponennya. Misalkan komponen dari vektor A itu adalah 3 tadi ya, seperti ini ya. Saya malas bikin lagi. Vektor B itu adalah tadi berapa sih nilai? 012 gitu ya. Ini saya sembarangan ya, gambarnya tidak menyesuaikan dengan komponennya ya. Oke. Pertanyaan saya itu adalah, kalau saya ingin mencari tahu besar proyeksi dari vektor A ke B, itu bagaimana caranya? Besarnya aja dulu. A dot B per besarnya B, Pak. A dot B per besarnya B. Oke. Kenapa kok A dot B per besarnya B? Kenapa kok A dot B per besarnya B? Karena itu hasilnya jadi A cos dari sudut yang dibentuk antara dua vektor itu, Pak. Oke, tadi ini siapa ya? Indra Jaya lagi. Wah, Indra Jaya kamu kebanyakan jawab nih, Indra Jaya nih. Oke, nggak apa lah ya. A dot B. Oke, A dot B itu artinya adalah kita mengalihkan besar dari vektor A. Ingat ya, arti harafiahnya ya. Ini saya mengajarkan untuk semuanya. A dot B itu arti harafiahnya adalah besar dari vektor A dikalikan dengan besar dari vektor B dikalikan dengan cos sudut di antara keduanya. Oke. Padahal kalau kita ingin mencari proyeksi dari vektor A ke vektor B, oke, besarnya saja yang kita inginkan ini kan ya. Besar dari vektor A
dikalikan dengan cos alfa. Betul tidak? Oke, seperti itu ya. Jadi, Pak. makanya tadi menurut Indrajaya, daripada pusing karena kita taunya komponen-komponennya saja ya. Oke, ya udah kita pakai A dot B boleh. Tapi kita harus hilangkan ini, si B, nilai B itu. Bagaimana caranya? Ya udah, kita bagi dia dengan nilai dari vektor B. Sehingga di sini hasilnya akan jadi ini kan. Cos alfa. Di mana ini adalah besar dari vektor A saat diproyeksikan ke vektor B. Sampai di situ dulu, kebayang tidak? Ya, harusnya kebayang ya. Jadi A dot B dibagi dengan besar dari vektor B itu adalah besar proyeksinya. Oke, besar dari proyeksi vektor A ke vektor B. Nah, sekarang kalau saya ingin mencari tahu arahnya, tadi besar sudah oke ya? Dikali vektor B, Pak. Kali vektor B, yakin? Tadi siapa yang jawab? Laswardi ya? Laswardi? Iya, Pak. Arahnya sudah benar, tetapi ingat, vektor B ini apakah nilainya satu satuan, Laswardi? Belum, Pak. Belum. Ya. Jadi arahnya, kalau arahnya itu bagaimana? Untuk mencari tahu arahnya, bukan cuman kamu kalikan dengan vektor B. Nanti ya untuk kesatuannya, bukan cuman arahnya itu ke arah vektor B saja, tetapi kita harus cari vektor satuan dari vektor B. Karena ingat, vektor satuan itu artinya apa? Vektor satuan itu artinya adalah vektor yang nilainya satu satuan. Jadi karena kita cuma butuh arah saja, kalau setiap kali kita membahas tentang arah, kita akan selalu menggunakan yang namanya vektor satuan. Oke, jadi yang harusnya kita cari bukan lagi B, karena B udah ada ya, yang harusnya kita cari itu adalah ini. Untuk arah itu adalah ini. Vektor satuan B. Caranya bagaimana? B berbesarnya B, Pak. B dibagi besarnya B. Betul sekali. Vektor B dibagi dengan besar dari vektor B. Itu adalah vektor satuannya. Jadi, kalau misalkan kita ingin tahu hasil dari proyeksinya, oke, proyeksi vektor A ke vektor B, itu sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah seperti ini. A dot B dibagi nilai dari vektor B. Di sini kita mendapatkan besarnya ya. Oke, dari sini kita mendapatkan besarnya. Lalu arahnya bagaimana? Arahnya itu ke arah B satuan. Oke, dengan arah vektor B satuan. Atau dalam hal ini sama saja. Oke, sama saja dengan dot B dikali dengan vektor B dibagi nilai dari vektor B. Seperti itu. Ini dot ya, jangan lupa. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Gimana? Silakan. Silakan, jika ada yang mau bertanya, silakan. Halo? Sekarang belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke.
Oke. Kalau begitu saya lanjutkan ya. Harusnya cukup jelas ya ini ya. Jadi intinya apa namanya? Sebenarnya kalian tidak perlu menghafalkan ini ya. Kalian tidak perlu menghafalkan apa yang saya tunjukkan ini ya untuk proyeksi vektor tersebut, tetapi yang paling kalian perlu tahu itu adalah konsep di belakangnya. Oke. Jadi konsep paling gampangnya itu adalah kalau saya ingin melakukan proyeksi tersebut ya caranya adalah vektor A itu harus didotkan dengan vektor satuan B. Oke, di mana hasilnya, di mana ini sama dengan ini. Oke, tapi hasil dot product itu adalah hasil dari dot product itu adalah skalar, ingat ya. Jadi kalian harus punya arahnya. Nah, arahnya adalah ke vektor satuan B. Jadi paling gampangnya itu sebenarnya seperti ini. Tapi kalau misalkan yang lengkapnya, ya sama aja dengan seperti ini. Oke, itu adalah proyeksi ya. Kemudian yang selanjutnya saya akan bahas itu adalah triple scalar ya. Oke, triple scalar itu biasa dipakai apabila kalian ingin mencari tahu yang namanya volume bahasa ininya itu adalah Pak, ya. Izin menyela. Ya. Maaf sebelumnya. Itu tadi Bapak menulisnya A vektor di dot dengan vektor satuannya B. Benar ya? Terus dalam kurung terus di B. Betul. Atau harusnya vektor B? Ini maksud kamu ya? Gimana? Tadi saya nulis. Yang Bapak lingkari itu kan A vektor di dot dengan B satuan. Vektor satuan. Vektor terus satuan dikurung B. Terus bukan dikali. Jadi kayak gini. Maksud saya kurung itu biar kalian tahu bahwa hasil dari yang dikurung itu adalah hasilnya adalah skalar. Hanya besarnya saja. Oke. Nah, ini sebagai arah. Jadi ini adalah besarnya. Sedangkan yang ini adalah arahnya. Kebayang kan? Oh, kebayang. Nah, sama saja seperti ini. Ini adalah besarnya. Ini adalah arahnya. Sama persis sebenarnya. Cuman kalau kalian malas menghafalkan gitu ya, ini adalah cara yang paling lebih singkatnya adalah yang ini gitu. Oke, sebenarnya nggak perlu dihafal sih kayak gitu. Jangan pernah dihafal, ya. Oke. Siap. Matematika Kasih, bukan hafal. Nah. Aman ya, berarti ya? Oke ya. Oke. Bentar. Saya itu lupa namanya. Ini paralelogram atau apa gitu ya. Gini. Intinya itu adalah bentuk yang parallel pipe. Parallel pipe namanya. Oke, parallel pipe. Tapi itu sebenarnya yang akan saya bahas sekarang itu adalah triple scalar ya. Oke, triple scalar ini, scalar triple product ya. Bahasanya adalah scalar triple product. Oke, ini sebenarnya tujuannya itu adalah untuk mencari volume. Biasanya paling gampang itu adalah aplikasinya untuk mencari volume. Gini, kalau misalkan kalian punya kubus atau balok, volume itu kan gampang ya, tinggal panjang, lebar, kali tinggi ya. Benar kan ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kalian punya bentuk yang agak aneh, walaupun masih lurus-lurus, contohnya seperti ini.
Kenapa sih ya? Tetap saja menulis di papan tulis itu tetap lebih enak dibandingkan dengan menulis di ini. Misalkan ya bentuknya seperti ini. Alah. Ini lurus-lurus semua ini. Kalau ingin mencari tahu volumenya bagaimana? Paling gampang adalah luas alas kali tinggi ya. Oke. Paling gampang itu adalah luas alas kali tinggi. Oke, jadi cari tahu alasnya lalu kali cari tingginya. Nah, tetapi sebenarnya ini bisa disimplifikasi dengan scalar triple product. Nah, apa itu scalar triple product? Itu adalah apabila bentuk seperti ini kita punya vektor ya, kita tahu vektor penyusun-penyusunnya. Misalnya vektor pertama, lalu vektor kedua itu ini, lalu vektor ketiga itu seperti ini. Oke, kalau kita tahu vektor-vektor penyusunnya, misalkan ya, ini adalah vektor A, ini adalah vektor A, ini adalah vektor B, pencet-pencet terus ya. Lalu yang ini adalah vektor C. Oke, kita bisa menyelesaikan volume ini dengan menggunakan scalar triple product. Oke, jadi ini sebenarnya konsep dasarnya mirip-mirip dengan apa yang kita sudah pelajari di luas alas kali tinggi. Tetapi untuk kasus 3 dimensi ini dibuat lebih gampang dengan adanya scalar triple product. Oke, dibuat lebih gampang dengan adanya scalar triple product. Volume itu besarnya, volume itu kalau menurut kalian itu skalar atau vektor? Saya sambil Skalar, Pak. Skalar ya. Keluar, Pak. Oke. Nah, kalau dengan menggunakan scalar triple product itu hasilnya juga skalar. Sorry ya, ini saya sambil ngambil air karena saya haus. Oke. Caranya bagaimana? Oke. Kalau saya punya B dan C, itu kan satu bidang ya, satu bidang datar ya. B dan C, saya cross-kan. B dan C itu saya cross-kan. Hasilnya itu akan apa? Arahnya akan kemana? Kalau B saya cross-kan dengan C. Ke atas, Pak. Ke atas. Oke, ke atas. Jadi, cross product B dan C itu akan seperti ini. Oke, jadi perkalian antara keduanya, oke, perkalian antara keduanya dengan sin sudut di antara keduanya ya. Oke, B cross C itu sendiri sebenarnya karena itu ada hubungannya dengan sin sudut di sini. Oke, nilai dari B cross C itu sebenarnya akan sama dengan luas alas kalian. Betul atau tidak? Oke, nilai ya, besar dari B cross C itu akan sama dengan luas alas di sini. Karena dia ada hubungannya dengan sudut di antara keduanya. Oke, B cross C itu nilainya ya, nilai dari B cross C itu akan sama dengan luas alasnya. Nah, kalau B cross C lalu kita dotkan dengan A, oke, hasilnya akan apa? Oke, hasilnya akan menjadi volume.
dari si benda ini. Jadi, makanya kita sebut ini sebagai scalar triple product. Oke, jadi scalar triple product itu bagaimana? Ya ini, caranya adalah A didotkan dengan B cross C. Hasilnya adalah volume. Oke, ini pas jam 12. Mungkin nanti kalian coba latihan-latihan sendiri ya. Nah, yang spesial dari si scalar triple product ini adalah itu kalian tukar-tukar itu masih bisa dia. Oke, kalian tukar-tukar masih bisa. Ini tinggal masalah mana yang jadi alas, mana yang jadi tinggi kalau kalian tukar-tukar. Ya, kalian bisa melakukan seperti ini, A didotkan dengan B cross C. Kalian juga bisa melakukan seperti ini. A dicrosskan dengan B, oke, lalu hasilnya didotkan dengan C. Seperti itu. Sama saja. Ya, sama saja karena ini tinggal masalah luas alasnya yang mana. Kalau A cross C, B cross C yang ini ya, yang ini B cross C, luas alasnya yang saya arsir tadi. Sedangkan kalau A cross B, luas alasnya adalah sisi paling depannya. Seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin setelah ini yang bisa kalian lakukan adalah kalian coba latihan soal. Saya barusan memberikan PR sebelum kuliah ini dimulai. Silahkan kalian cek. Deadline-nya adalah Senin minggu depan sebelum kelas dimulai. Submission-nya bagaimana nanti akan saya diskusikan dulu dengan asisten. Enaknya mereka lebih comfortable dengan submission seperti apa. Oke. Untuk kuliah hari ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, mau nanya dong, Pak. Sorry, Silakan. Pak. Itu yang di rumus yang terakhirnya itu yang volume. Itu Betul. B cross C-nya bukan nilai dari B cross C, tapi tetap B cross C. Oh, B cross C. Ini nggak ada nilai ya? Ini B cross C semua. Bukan nilai. Itu dalam kurung itu. Jadi kayak dalam kurung di situ maksudnya adalah cross-nya itu di eksekusi pertama. Oke. Oke. Cross-nya di eksekusi pertama itu akan menjadi nilai dari luas alasnya, baru didotkan dengan A. Oke. A cross B juga sama gitu. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Pak, pengen apa aja Pak? Mau memastikan aja. Silakan ya. Berarti, iya Pak. Berarti nanti B cross C itu hasilnya vektor kan Pak? Baru dikalikan ke A. Betul. B cross C itu hasilnya adalah vektor. Vektor ke arah atas itu ya, yang tadi saya lihat, saya tunjukkan ini. Vektor ini ya, vektor ini adalah B cross C. Gitu. Baru kemudian didotkan dengan A. Oke. Aja Pak. Kelihatannya mungkin hari ini kita cukup sampai di sini ya.